kami akan menunjukkan kepada kalian bagaimana sih cara membuat tas dari tutup botol bekas. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Pusparahayu, nomor absen 23, dan rekan saya Niketut Medan Lestari, nomor absen 22. Saya Nikomang Sayani, nomor absen 24. Saya Ani Putudina Eka Putri, nomor absen 30. Saya Nika Damani, nomor absen 21. Baik, silakan simak video kami berikutnya. Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih, sampai sekarang Indonesia masih menghadapi masalah besar soal sampah loh, terutama yang berkaitan dengan sampah plastik. Jadi, lewat karya ini kami ingin mewujudkan bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan. Oke, stay tune on the video. Jadi teman-teman, sebelum mulai membuat tas, kami harus melewati proses yang jujur saja cukup penuh perjuangan. Kami harus mengumpulkan ratusan tutup botol bekas sedikit demi sedikit setiap harinya. Setiap hari kami seperti pemulung dadakan, mencari tutup botol di warung, di sekitar rumah, bahkan meminta dari tetangga yang kebetulan memiliki botol bekas. Oke, kalian bisa lihat di video, pada tahap ini kami memisahkan tutup botol dari botolnya. Langkah berikutnya adalah membersihkan. Kami mencucinya menggunakan sabun, lalu menyikat satu persatu agar tidak ada kotoran yang menempel. Jadi teman-teman, setelah kami selesai mencuci tutup botol dengan bersih, kemudian kami menjemurnya sampai benar-benar kering. Nah, tutup botol yang bersih tentunya supaya hasil akhirnya lebih rapi dan tidak berbau ya. Jadi teman-teman, untuk memudahkan kami dalam merangkai tas kami, di tahap ini kami mulai menyusun tutup botol bekas di lantai ya, berdasarkan desain yang sudah kami buat sebelumnya dalam bentuk sketsa kertas. Teman-teman, kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Jadi pada tahap ini kami mulai membuat lubang pada tiap tutup botol dengan menggunakan solder listrik. Ini penting supaya tutup botol bisa dirangkai satu sama lain ya. Nah, setelah semua tutup botol dilubangi, kami merakit satu persatu dengan kabel tis. Bagian ini lumayan memakan waktu ya teman-teman, karena harus kuat, rapi, dan dipasang satu persatu. Nah, proses ini kami ulangi sampai semua bagian alas, bodi, pegangan, dan logo menyatu menjadi tas yang utuh. Oke teman-teman, kalian bisa lihat di video. Pada tahap ini kami memotong sisa kabel tis untuk memudahkan perakitan di tahap berikutnya ya. Lanjut, kami membuat pegangan tas dari tutup botol bekas berwarna putih. Lalu pada bagian alas, kami menggunakan tutup botol bekas berwarna hitam karena selain kokoh juga memberi kesan rapi dan menyatu dengan keseluruhan tampilan ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti inilah kira-kira hasil dari perakitan pada tahap pertama kami. Walaupun masih sederhana, tetapi pada bagian ini menjadi fondasi penting untuk tahap berikutnya. Nah teman-teman, pada tahap kedua ini kami melakukan proses perakitan lanjutan ya. Di tahap ini, setiap untayan tutup botol yang telah dirakit pada tahap sebelumnya, kami rakit kembali, mulai dari untayan pertama hingga untayan ke-8. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian simak video di atas ya teman-teman. Teman-teman, ini adalah proses memotong sisa kabel tis yang dimana pemotongan ini kami lakukan agar tidak ada bagian yang menjuntai sehingga hasil tas kami terlihat lebih rapi. Oke, kalian bisa lihat di atas untuk bagian bodi tas sudah selesai. Kemudian
Sekarang kami lanjut ke bagian alas tas. Jadi teman-teman, seperti itulah tadi tahap kedua dari perakitan tas dari kami. Sekarang kita akan lanjut ke tahap yang terakhir. Finally, kami memasuki tahap yang terakhir ya teman-teman. Pada tahap ini kami mulai menyatukan antara alas tas, bodi tas dengan gantungan tas ya teman-teman, agar membentuk sebuah tas yang utuh, rapi, dan juga kokoh. Sebelum videonya berakhir, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa saya memakai logo huruf R? Huruf R ini bukan terinspirasi dari nama saya ya teman-teman, tapi R di sini punya arti reus, yaitu menggunakan kembali sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Logo ini menjadi pengingat bahwa hal sederhana seperti tutup botol bekas yang sering kita anggap biasa sebenarnya bisa memiliki makna besar jika digunakan dengan tepat. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, and share video sebanyak-banyaknya ya teman-teman. 잠깐만. 오케이.